Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita kajian literasi Islami Kampus untuk pertemuan yang ke-12. Hari ini kita insyaallah akan membahas tentang yang mewajibkan mandi. Selain karena faktor kurang bersihnya tubuh dan sejenisnya, mandi itu ada juga yang harus dilakukan walaupun secara zahir tampak dia bersih. Itulah dia mandi janabah atau mandi besar. Nah, itulah yang dimaksud dalam materi kali ini. Jadi bukan mandi biasa saja Bapak Ibu ya. Faslun wallazi yujibul ghusla sittatu asya'a. Fasal yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib atau ghusl itu ada 6 hal. Salah satun tashtariku fiha rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul maniyyi wal mautu. 3 di antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama bertemunya 2 alat kelamin yang melakukan hubungan suami istri, kemudian yang kedua keluarnya air mani, dan yang ketiga kematian. Wa salasatun takhtassu bihan nisa'u wa hiya al-haid wan nifasu wal wiladatu. 3 di antaranya khusus bagi perempuan, yaitu yang pertama haid, yang kedua nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, dan yang ketiga melahirkan atau wiladah. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masya Allah, jamaah sipil. Baik, yang pertama, yang ini bisa berlaku untuk laki-laki maupun perempuan adalah iltiqa'u khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin. Maksudnya di sini adalah hubungan suami istri. Ini mewajibkan mandi janabah atau mandi wajib. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak sampai finish, tidak sampai akhir, hanya grand final? Maksudnya tidak sampai berakhirnya kegiatan tersebut, terpotong gitu ya. Maka idza iltaqa khitanani faqad wajaba al-ghuslu fa illam yanzil. Apabila 2 khitan telah bertemu, maka sudah diwajibkan baginya mandi walaupun tidak sampai keluar atau tidak sampai keluarnya air mani. Nah, jadi walaupun belum selesai, ketika ia sudah bertemu maka sudah wajib mandi. Sampai di sini ada yang tanyakan? Pas? Masya Allah. Desa? Aman? Ya. Wazub, ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah wa inzalul maniyyi, keluarnya air mani. Air mani ini ada di laki-laki maupun perempuan. Namun yang laki-laki ini
ada muatan di dalamnya itu sperma, sedangkan perempuan tidak. Dia sama-sama air mani. Maka apabila keluar air tersebut, maka harus mandi. Walaupun keluarnya itu bukan dikarenakan hubungan suami istri, atau keluarnya dengan alamiah, seperti sedang tidur bermimpi, tiba-tiba ada rasa yang keluar dengan dalam tanda kutip kenikmatan, maka saat itu dia sudah berstatus janabah, harus mandi wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya khususnya laki-laki itu ada 4 jenis cairan yang keluar dari kubulnya. Yang pertama seni, itulah air pipis kita biasa. Airnya najis tapi tidak membuat kita harus mandi besar. Yang kedua air mazi. Air mazi ini dia dimunculkan atau lahir karena adanya hasrat tapi tidak sampai memuncak. Hasratnya ada, gairahnya ada, dan ia bentuknya itu agak kekentalan tapi bening. Itu kalau keluar tidak wajib mandi, tapi tetap statusnya najis, harus dibersihkan. Kemudian yang ketiga air wadi. Air wadi ini mirip dengan air mazi, tapi dia keluar bukan karena hasrat atau gairah tertentu. Dia biasanya keluar entah karena cuaca yang terlalu dingin, entah perlu tertekan, entah itu mengangkat barang yang terlalu berat, tiba-tiba pas pipis, kenapa beda kawan nih? Nah ya, agak lain dia. Maka walaupun dia bukan karena hasrat tertentu, alami saja gitu ya, maka dia statusnya najis airnya itu, tetapi tidak membuat kita harus mandi besar. Dan yang terakhir adalah air mani. Yang keempat air mani. Air mani ini keluar dengan mencuat, dengan kenikmatan atau kepuasan tertentu. Bentuknya lebih pekat, putih. Airnya itu dalam pendapat mazhab Syafi'i tidak najis, tapi membuat orang-orang harus janabah atau mandi besar. Nah, jadi seperti itu. Ada 4 jenis. Yang pertama air seni pipis kita najis, tapi tidak sampai kita harus mandi wajib. Yang kedua mazi, kental, bening, tapi tidak sampai membuat kita mandi wajib, namun status airnya itu najis. Yang ketiga air wadi, sama dengan air mazi tadi, dia najis tapi tak membuat kita harus mandi besar. Dan yang ketiga air mani, dia suci tetapi membuat kita harus mandi besar. Kenapa tidak najis? Karena logikanya kalau air mani ini najis, maka kita semua dari komponen najis. Tapi kalau seandainya kena ke pakaian misalkan, maka sebaiknya tetap dicuci. Cuman kalau yakin kita memang betul-betul yang melekat itu murni air mani, maka cukup dikerik kalau sudah kering. Kenapa? Karena statusnya tidak najis, mirip kayak bersin. Kena sini ingus, dan walaupun dia bisa dipakai untuk sholat, tapi tak enak juga dilihat kawan. Apa itu? Nah kan, sama halnya dengan air mani tadi. Tetapi air mani ini keluarnya itu kadang beriringan dengan air mazi, beriringan pula dengan air seni kadang-kadang. Makanya itu tetap harus dibersihkan. Oke, sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Ada yang tanyakan? Masuk. Masya Allah. Ya.
Baik. Itu dalam fikih ya. Hah? Oh, airnya. Sama saja. Itu istilahnya itu al-istimna. Ya. Air yang keluar dari itu sama juga. Ya. Kalau yang keluar itu mazi, maksudnya tidak sampai finish, ya, ibaratnya itu nggak sampai selesai, tapi dia biasanya sudah ada iringan syahwat di sana, maka statusnya najis juga. Nah, tapi kalau yang keluar itu adalah yang terakhir mani, maka dia statusnya suci. Tapi perilakunya, nah itu yang tidak beres. Nah itu ya. Baik. Itu tidak alami berarti, tidak alami keluarnya. Dipaksa. Tidak. Susu. Ponakan. Ya. Baik, di sini ada beberapa pendapat ya. Namun untuk lebih kehati-hatiannya tetap distatuskan sebagai yang bukan. Karena apa? Karena dia itu ada yang membolehkan untuk menikah. Statusnya kalau istilah di Sumatera Barat itu kayak balik ke baku. Iya. Tunggu dulu. Yang ini nih kakak. Iya. Anaknya perempuan. Iya. Iya. Air itu pada itu masuk buka proses keluar air itu ada sesama terus anak kakak tadi terlima masuk keluar kan sih yang kita masuk itu tetap boleh ponakan jadi. Ya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah atau An-Nisa itu hurrimat alaikumul ummahatukum wala tankihul wala tankihul hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Banatul akhi, anak dari saudara laki-laki, itu tak boleh dinikahi. Artinya apa? Kalau menyentuhnya berarti batal juga. Oke? Jadi ada 9 atau berapa poin. Termasuklah ibu susuan, kemudian yang sesama menyusu, termasuk juga anak dari saudara laki-laki, itu juga statusnya tidak. Wabanatul akhi wabanatul ukhti sama saja, anak dari saudari perempuan sama juga. Tidak boleh dinikahi. Cari yang lain. Kenapa? Karena dia silsilahnya masih cukup dekat. Kalau sudah anak dari ini, papanya ini jamnya agak jauh, nah itu masih diperbolehkan, ada peluang sana. Tapi kalau yang kontan masih ibarat itu masih sebelahan lah ibarat itu, nah itu masih terlalu dekat darahnya ibarat. Apalagi kalau saudara, nah itu. Kalau ponakan sama ponakan, ponakan sama ponakan.
Ponakan. Enggak, yang ini khusus yang langsung misalkan bapaknya, bukan yang ininya. Kalau yang ininya masih ada peluang diperbolehkan karena sudah agak jauh. Yang tak boleh Pak Syariat misalkan dengan ponakan tadi. Tapi kalau anak Pak Syariat dengan anaknya yang tadi, itu berarti Pak Jun misalkan. Anak Pak Syariat dan anak Pak Jun boleh. Yang tak boleh anak Pak Syariat nikahi anak Pak Jun. Tapi satu poyang boleh. Satu poyang agak jauh. Poyang yang mana dulu kan? Poyang kan ada yang lain ada. Punya rencana kita dicari. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Satu lagi, Mas. Ya. Eva. Misalnya kan omongan kita berhubungan masuk ke segitu kan. Nempel. Tahu berhubungan kan. Tetap mandi wajib. Idza iltaqa khitanani faqad wajaba al-ghusl fa illam yanzil. Kalau sudah bertemu dia, assalamualaikum. Nah, ya. Walaupun tidak sampai finish, tetap harus besoknya mandi. Nah, itu dah kerja. Tidak mungkin. Masa ada kamu itu mah. Assalamualaikum. Baru sempat tanya. Bisa ya. Ya. Baik. Ada lagi kira-kira, Bapak Ibu? Baik. Kemudian yang ketiga adalah kematian. Namun kematian ini tak bisa kita mandi sendiri, dimandikan. Nah, itulah dia salah satu dari 4 fardu kifayah. Orang muslim itu kalau meninggal ada 4 hak dia dari yang masih hidup. Yang pertama dia berhak dimandikan, yang kedua dia berhak dikafankan, yang ketiga dia berhak disolatkan, dan yang keempat dia berhak dikuburkan. Maka poin yang pertama ini masuk dari sini. Berhak dia dimandikan atau mandi besar lah ibaratnya itu dia. Cuma bukan kita yang mandi, orang yang memandikan. Maka baik-baiklah dalam hidup ini. Nah, penting ada yang memandikan tadi. Ya. Penting. Baik. Jadi habis mandi kita lagi. Karena sejatinya kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan bagaimana kita meninggal. Makanya baik-baik dalam hidup. Baik. Orang jahat, nah ini tergantung. Ada kondisi di mana Nabi Muhammad SAW tak mau menyolatkan orang yang jahat. Ya. Pelaku bunuh diri khususnya. Bunuh diri ini Nabi Muhammad SAW tak mau menyolatkannya, tetapi tidak melarang sahabat-sahabat lain menyolatkannya. Ini bukan berarti dia tidak boleh disolatkan, akan tetapi peringatan keras dari Nabi bahwasanya tak boleh bunuh diri. Nah, itu. Termasuk juga ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang taat itu dimakruhkan dalam tanda kutip untuk menyolatkannya sebagai bentuk perhatian kita bahwasanya jangan menjadi terbiasa. Nah, itu sebagai contoh Nabi Muhammad SAW tak mau menyolatkan orang yang bunuh diri, tapi tidak melarang sahabat yang lain ikut menyolatkan. Oke? Ya. Katanya, kata siapa? Orang-orang yang meninggal itu sudah tercatat di mahfuz. Ada orang ini meninggalnya dengan kecelakaan, bunuh diri. Apakah itu juga tercatat di mahfuz? Pada dasarnya semuanya tercatat, hanya saja ada khiyarat atau pilihan. Kadang-kadang dia memilih dengan caranya sendiri, itu yang tak boleh. Walaupun di akhirnya meninggal juga, gitu kan. Tetapi jangan
dengan usaha kita sendiri untuk menabrakkan diri, untuk menjatuhkan diri, memutus sendiri. Kecelakaan tidak masalah. Beda dengan bunuh diri. Ngebut kalau ini kan. Kalau itu lain lagi, bukan bunuh diri, mungkin takdirnya yang ini ya, maksudnya kita sejatinya harus menghindari takdir atau hal-hal yang tersebut yang bisa menjerumuskan kita. Makanya dalam berkendara hati-hati, karena niat kita itu bukan bunuh diri, cuman memang absen ini bentar lagi mau tutup, Google Form udah penuh. Kencang lah mobil, jam 8 bentar lagi. Nah akhirnya kecelakaan, meninggal. Niat kita bukan bunuh diri. Nah itu takdir. Memang sudah digariskan seperti itu. Baik. Ada lagi kira-kira? Hah? Orang tuanya meninggal, ya kan? Orang tuanya meninggal, ada anak laki, punya perempuan. Satu anak laki ini tidak berani menyolati orang tuanya ini. Apakah boleh anak pamannya? Boleh, ya. Apakah boleh orang lain? Baik. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasa, min sadaqatin jariyah wa 'ilmin yantafi'u bihi wa waladin shalihin yad'u lah. Kalau manusia itu meninggal akan terputus darinya segala amalan kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, doa dari anak yang soleh. Kenapa anak itu diutamakan menyolatkan kita saat kita meninggal? Karena doa anak soleh inilah yang paling kuat. Kira-kira seperti itu. Jangan pak imamnya, walaupun imamnya ada di samping. Kalau bisa anaknya menyolatkan itu lebih baik. Tapi bukan berarti kadang-kadang anak ini kan agak meleset. Nah, nggak hafal, dia nggak tahu cara ininya. Atau mungkin belum akil balik, nggak tahu, dia nggak paham. Bolehlah imam, silakan. Pamannya boleh juga. Cuman kalau ada anak, lebih utama anak. Ustaz, terakhir Ustaz. Ya. Terakhir Ustaz. Siap. Kalau misalnya kita ada kesimpulan, Hah? kita ada kesimpulan misalnya. Ya. Kita meninggal. Kita dapat dapat siapa? Siap. Ya kan? Baik. Usaha sudah dilakukan. Ini dan itu sudah diupayakan, tapi tak ada belum memperoleh hasilnya. Maka memang poin yang ketiga belum bisa diperoleh. Kenapa? Kalaupun kita mengambil anak angkat, anak tetangga, anak bimbingan akademik, saya. Maka ulama menafsirkan bahwasanya makna dari doa anak yang soleh ini bukan doa dari anak yatim, bukan doa dari anak angkat kita, tapi anak yang kontan cash langsung dari kita, anak kandung. Kenapa? Karena anak kandung itu adalah jerih payah kita, keringat kita, kombinasi antara ibu dan ayah. Kayak gitulah kira-kira. Hasil kerjasama yang baik. Hasil kerjasama yang baik. Bukan hasil kerjasama anak tetangga atau anak panti kita adopsi, kita rawat, dia baik ini dan itu, dia mendoakan. Statusnya berbeda dengan anak yang kandung tadi. Itulah yang dimaksud dengan poin yang ketiga dari hadis tersebut. Mudah-mudahan disegerakan, amin. Amin. Baik. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 lainnya khusus bagi perempuan, yaitu yang pertama haid, yang kedua nifas, darah yang keluar. Haid ini perempuan. Ya ini laki-laki dan perempuan, kalau ada yang tanya boleh juga ya. Baik, haid ini kadang-kadang suka kita meremehkannya ya. Haid ini kadang dia keluar sudah selesai 15 hari, 20 hari, gimana? Nah itu ya. Jadi ada batasannya. Kalau memang dia keluar sesuai dengan jadwal, itu sudah mandi wajib selesai. Tapi kalau lewat 15 hari, 15 malam, hari ke-16-nya walaupun dia masih keluar, maka itu darahnya namanya istihadah. Istihadah ini tetap wajib mandi, tapi kalaupun dia keluar, maka
setelah itu tak perlu mandi wajib lagi, karena itu penyakit darah yang susulan ibarat itu, belum kering, belum finish. Jadi bagi bapak ibu yang ada kondisi kasusnya seperti itu kan berbeda-beda ya, maka batasi dia cukup 15 hari maksimal ya. Lewat dari itu bukan berarti kita tak sholat, bukan berarti kita tak mandi wajib, tidak, tetap mandi wajib, lakukan sholat seperti biasa. Kalaupun dia keluar maka tak perlu mengulang mandi wajibnya. Oke. Ada yang tanyakan? Tidak. Kemudian yang kedua atau yang kedua, tiga, empat, lima. Yang kelima nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Kadang setelah melahirkan itu kan tak langsung bersih, ada susulan-susulan dan lain sebagainya. Maka hal ini juga mewajibkan seorang wanita itu untuk bersih atau mandi wajib. Dan yang terakhir wiladah atau melahirkan. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Cukup? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan materi yang mewajibkan mandi. Insyaallah besok kita akan melanjutkan tentang rukun mandi wajib. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-13 dari pembahasan matan Al-Syuja', yang mana pada hari ini kita insyaallah akan membahas tentang rukun mandi wajib. Kemarin kita telah membahas tentang yang mewajibkan mandi. Sekarang kita akan membahas tentang rukun mandi wajib. Faslun wa faraidul ghusli salasatu asya'a: an-niyah wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Rukun mandi wajib itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis yang mungkin ada di badannya, dan yang ketiga meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masya Allah. Baik. Poin yang pertama adalah niat. Niat ini dalam mazhab Syafi'i dia menjadi rukun. Artinya kalau tidak ada niat, walaupun kita sudah mandi full selayaknya mandi wajib, tapi tidak ada niat yang dihadirkan sebelum mandi, maka mandinya tidak sah, harus diulang kembali. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu adalah rukun. Rukun kalau tertinggal maka dia batal, walaupun cuma 1. Maka niatnya itu apa? Niat itu qasdu syai' muqtarinun bil fi'li. Tujuan terhadap suatu perkara terbesit dia dalam hati dan diikuti dengan tindakan atau eksekusinya. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk poin pertama ini tentu harus hadir. Niatnya itu bisa bermacam-macam. Salah satu yang paling populer adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala.
mirip dengan niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Namun beda peruntukannya. Kalau berwudu itu niatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan kalau untuk mandi besar niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masya Allah. Ada yang tanyakan, Ustaz? Belum, masih aman. Lalu bagaimana kalau seandainya kita membaca, melafalkan niat sementara kita di dalam kamar mandi? Karena niat itu Bapak Ibu dipasangnya, diikrarkannya, dilafalkannya itu sebelum, ya, sesaat sebelum kita mengguyur badan kita dengan air. Azan lagi. Artinya apa? Artinya niat tersebut dipasang saat di kamar mandi. Nah, kira-kira seperti itu kalau ingin dilafalkan. Maka dalam hal ini kita dihadapkan dengan dua kondisi. Kalau seandainya di dalam kamar mandi kita itu ada tempat, kalau bahasa kitanya WC, toilet, ya, maka tak boleh, makruh, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak apa-apa. Maka kalau seandainya kita tidak mengucapkan pun, hanya terbesit dalam hati, itu sudah mewakili. Yang penting niatnya ada. Kenapa tidak boleh di dalam kamar mandi yang ada toiletnya kita membaca niat tersebut? Karena dalam niat itu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillah. Lillahnya inilah yang membuat dia tak boleh diucapkan di tempat yang tidak suci. Allah tak boleh diucapkan di dalam kamar mandi, di toilet. Lain halnya kalau kita membaca niat berwudu memang di tempat wudu khusus, tidak ada di tempat wudu itu toilet dan sejenisnya. Itu boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rukun yang kedua adalah menghilangkan najis yang mungkin ada di badannya. Nah, ini berkaitan dengan komponennya itu sendiri. Artinya kalau seandainya masih ada sisa-sisa yang melekat di kulit kita, di tubuh kita, dari komponen najis, entah itu seni, mazi, wadi dan lain sebagainya, maka hilangkan itu dulu baru kita eksekusi mandi. Nah, jadi kenapa tujuannya? Karena kalau seandainya benda tersebut masih melekat di tubuh mandi kita, maka komponen tersebut akan ikut mengalir bersama air yang suci lagi mensucikan atau air mutlak tadi ke anggota tubuh yang lain. Nah, ini membuat dia menjadi tidak sah. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi antara benda suci dengan benda non suci atau benda najis tadi. Sehingga dalam mazhab Syafi'i ini kita diharuskan bahkan masuk dalam salah satu rukun, yakni harus hilangkan dulu najisnya di tubuh kita sampai yakin kita bersih, baru boleh kita berguyur mandi. Lalu bagaimana kalau seandainya najis itu ternyata keluar saat kita lagi mandi? Karena kadang sisa-sisa itu masih berada di organ kita. Karena biasanya hal tersebut tidak langsung hilang. Nah, maka dalam hal ini kalau seandainya yang keluar itu selain mani, ya, air seni, air mazi, air wadi, maka statusnya najis dan tidak masalah, lanjutkan saja mandi. Kalau masih keluar, tetapi kalau tidak keluarnya tak masalah, gitu kan? Tapi kalau mani, di sini ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah membolehkan tetap lanjut mandi, tak perlu diulangi lagi. Karena apa? Karena keluar yang terlambat ini, itu keluarnya bukan dengan kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama ada kelezatan, ada kenikmatan. Kondisi yang kedua ini dia hanya sisa.
sehingga dia tak dituntut untuk mengulangi mandinya saat dia keluar belakangan. Oke? Sampai di sini masih nyambung, Ustaz? Masya Allah. Sabi, ada yang bertanya? Bisa ini belum Ustaz? Ini Ustaz. Enggak, ada. Pasti yang pertanyaan. Bukan siap. Itu ada saya, ini beda konteks pengalaman. Yang ketika Sayyidina Ali itu melihat kemaluannya itu luar biasa malu. Ada pernah itu cerita birainya kan? Kalau bukan Sayyidina Ali atau Nabi Muhammad aja, saya lupa itu. Dia melihat kemaluan sendiri, dia malu sendiri. Itu semakin afan. Ada juga itu saya lupa. Nah, kalau itu mungkin zaman dahulu itu masih terbuka kamar mandinya dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah punya kamar sendiri. Kalau Nabi Musa. Ya antara itu saya lupa saya. Ya. Itu dia kemaluan, malu Ya. dia malu diri sendiri gitu. Saya lupa itu. Nah dengan pertanyaan zaman sekarang kita sudah kamar tertutup, tidak ada yang melihat selain diri kita sama Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kita boleh mandi telanjang? Baik, Masya Allah. Bolehkah kita mandi tanpa sehelai benang pun yang melekat di tubuh? Iya. Maka dalam hal ini lebih kepada adab, bukan tidak boleh. Boleh, tapi lebih ke adab. Kenapa? Karena di tempat itulah jin, setan dan lainnya bersarang, tempat-tempat kotor. Makanya termasuk dalam tanda kutip mungkin berhubungan dan lain sebagainya di tempat tersebut bukan tak boleh, cuman lebih ke adab karena di sana kita mungkin akan tampak dari segi yang lain, walaupun secara zahir kita tak melihatnya langsung, tapi makhluk yang berbeda disitulah wilayahnya. Jadi tetap dianjurkan pakai penutup. Bahkan saat kita bukan di sana pun, saat di ruangan atau kamar tempat istirahat, kalau kita ingin berhubungan dan sebagainya, itu diarahkan untuk tetap memakai penutup. Jadi boleh-boleh saja pada dasarnya. Nah itu kedua. Baik. Ini sebelum lama kejadian di masjid, masjid di sekitar kami lah, saya sebut nggak usah tahu. Di situ kemarin ada awalnya lampunya mati. Terus itu anjing itu masuk, kemarin kajian gitu kan. Jadi di hati itu mau 100% sudah disucikan, belum percaya, mau nanya pengurusnya malu. Nah maksud pertanyaan itu, berapa hari kita meninggalkan masjid tersebut? Paham maksudnya? Meninggalkan Masjid kami. iya, kemasukan anjing. Kalau tidak salah hampir sehari semalam atau bagi tak tahu saya tidak Iya. lihat, tapi dari cerita kabar anak-anak. Nah anjing itu sempat tidur di tempat umum juga gitu kan, yang nanti musim hujan. Nah kalau Bisa dipastikan basah? ya Enggak juga. hujan, ya, saya tidak tahu saya gitu kan. Yang penting kita ngambil yang hal yang seperti ini yang basah gitu kan. Artinya di setiap kemarin itu kalau basah dicuci atau disucikan, kalau sekedar kering bisa dibasuh saja gitu kan. Iya, terjabaikan. Terus itu saya mau nanya ke pihak ngurus, malu juga saya. Siapa mana di jemaah dan saya di sana kami itu suka ada program kontrak juga sih. Nah, jadi itu berapa hari kita meninggalkan masjid itu untuk menunggu kesucian masjid itu? Baik, pada dasarnya kalau kita tahu, misalkan wilayahnya di situ, tak tahu titik pastinya, tapi ada saksinya, walaupun anak-anak, tapi anak-anak kan jujur. Misalkan di SAP ini, maka walaupun kita tidak tahu, maka satu ini langsung dieksekusi. Jadi bukan ditunggu. Kita nggak tahu dia apakah dia eksekusi atau tidak. Ya, pokoknya anggap dia sebagai kondisi yang najis berat. Karena mungkin ketika tidur itu air liurnya mengalir atau pipis atau buang air besar nampaknya nampak. Maka kalau menetes karena tabiat atau kebiasaan gugur itu kan maka tetap dikondisikan semampu kita. Kondisikan seperti apa ya? Kondisikan misalkan anggap di wilayah sini tempat titik tidurnya. Jadi disucikan dia 7 kali. Oh gitu. 7 kali, salah satunya dengan tanah. Untuk apa? Liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hati.
Jadi kalau seandainya malu dengan pengurus, maka itu kurang tepat juga. Kenapa? Karena kondisinya kalau kita saja tidak suka, apalagi orang lain. Maka dalam hal ini kita harus menyesuaikan bagaimana kondisi orang yang menghadapi itu. Lakukan juga dengan hal yang sama saat kita berada di posisi tersebut. Jadi tetap sampaikan, biarlah pengurus yang menindaklanjuti. Tapi kalau seandainya dia kering, itu beda perlakuan, cukup entah dibasuh atau apa gitu ya. Tapi kalau memang ada 3 pintu yang keluar dari sana, lidahnya, kubul dan lumpurnya, maka itu harus dilakukan 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Oke, Ustaz? Ada lagi jamaah? Siap? Baik. Kemudian yang ketiga dari rukun mandi wajib itu adalah meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meratakan air di sini tentu air mutlak. Air mutlak ini air suci dan mensucikan. Seperti yang pembahasan kita di awal, entah itu air sumur, air ledeng kita, ya. Kemudian air hujan dan sebagainya, itu kita guyurkan dari atas sampai ke bawah, ya, seluruh tubuh itu terkena. Jadi di sini Bapak Ibu, kita biasanya mandi pakai sabun, ya. Saya beri mandi pakai sabun, saya beri. Gus, tanya Gus. Mandi pakai sabun. Atau Mahendra pakai sabun mandi. Maksudnya mandi Ustaz pakai sabun ya. Nah, itu kita harus guling-guling. Jadi yang diatur itu adalah air mutlak itu yang harus sampai ke seluruh tubuh, ya. Jadi jangan dicampur dengan sabun. Kenapa? Kalau dicampur dengan sabun, maka otomatis air yang suci dan mensucikan tadi akan berubah warnanya, aromanya dan rasanya. Berarti mandi tak pakai sabun. Bukan begitu juga konsepnya, ya. Boleh saja mandi pakai sabun, tapi tetap yang namanya guyur mandi dengan air yang asli, yang original itu tetap harus ada. Terserah mau di awal atau mau di akhir. Yang penting jangan bersamaan dengan pakai sabun. Pakai sabun di awal silakan saja, tapi nanti di akhir niatkan lagi untuk mandi besar. Ini memang khusus air yang suci dan mensucikan, air mutlak tadi, bukan air yang bercampur dengan sabun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ada yang tanyakan? Aman Pak. Aman. Pak. Nah, ya. Mau nanya, itu mungkin ini pernah dibahas sebelumnya, saya nggak tahu kan. Jadi di dalam kamar mandi itu kan kamar mandi itu kecil. Nah pas kamar yang kecil itu, kadang kita ngambil wudhu di dalam kamar mandi itu kan biasa kan hidupkan keran, airnya itu kan masuk lagi ke dalam bangnya itu. Nah air yang setelah kita habis wudhu itu yang di dalam sisa di dalam bang itu, yang terpaku di dalam bang itu, air itu apakah termasuk air yang sedang suci dan mensucikan, apa termasuk cuma air yang suci? Baik. Pertanyaan yang bagus. Kalau seandainya kita habis berwudu, air sisa wudu itu masuk lagi dan kita pakai lagi mungkin. Iya. Pakai lagi untuk mandi atau untuk mungkin berwudu? Tadi mungkin kita berwudu atau mandi wajib apa itu? Oh iya. Air itu baik. Suci atau mensucikan, apa air itu sekedar suci? Ya. Kalau poin yang pertama, air tadi statusnya berubah menjadi air mustakmal, air second, air yang pernah digunakan untuk bersuci, dan itu tak boleh dipakai untuk bersuci lagi dalam beberapa mazhab. Harus air yang baru lagi. Jadi statusnya berubah sekedar air suci, tidak bisa mensucikan.
Tapi kalau seandainya air sisa tadi kita pakai untuk mandi biasa, tentu tak masalah. Tapi kalau dipakai untuk berwudu atau mandi besar, itu dimakruhkan. Jadi seperti itu. Kalau bisa, yaitu kerannya itu jangan ditampung situ, wudu langsung habis. Kenapa? Karena sisanya itu sudah tidak efisien lagi, sudah tidak bisa untuk mengangkat hal-hal yang sifatnya najis ringan maupun najis berat dalam pandangan beberapa mazhab. Tapi beberapa mazhab lain tak masalah, karena ada juga dalil yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan menggunakan air yang mustakmal selagi tidak sampai berubah betul kayak air mutanajis, air yang kemasukan najis. Sebaik-baik pakai yang baru. Oke? Jadi air itulah ini kan sambungannya lagi kan? Iya. Kita itu kan air di dalam bak ini kan cuma sekedar bisa air suci, tapi tidak mensucikan. Nah, saat kita menggunakan air ini ke mencuci pakaian itu kan juga kalau untuk membersihkan najis itu kan air mutlak yang datang kan. Jadi air itu nggak bisa dipakai untuk Boleh, bisa. pakaian. Itu berlaku hanya untuk kita. Ya, kalau pakaian dia tak ada hukum syariat di sana. Nah, kecuali kalau memang untuk menghilangkan najis mughallazah, nah itu lain lagi. Cuma kalau untuk mencuci pakaian biasa, tak masalah. Yang saya maksud itu yang pakaian untuk yang terkena najis, berarti dia nggak bisa untuk. Tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, karena dia bukan berhadas. Pakaian itu tidak punya hadas, cuma punya najis. Ya, najis dan hadas dua hal yang berbeda. Oke, wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, jamaah yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi yang ditanyakan kira-kira Pak Bobi, masya Allah. Jamaah al-mutaakhirin. Baik, ini jangan disolatkan saya. Baik, kalau tidak ada yang ini tanyakan lagi Bapak Ibu, barangkali batas ini saja materi kita. Dapat kita simpulkan bahwasanya rukun mandi wajib itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis yang mungkin ada di badannya, dan yang ketiga meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sampai sini ya. Baik. Kalau ada yang disebutkan boleh di waktu lain lagi insyaallah. Besok insyaallah kita akan membahas tentang sunnah mandi wajib. Nah, sunnah-sunnahnya. Kalau berbicara praktek langsung tak. Kamar mandi. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan materi kita dalam pembahasan matan Abu Syuja, di mana kemarin kita telah membahas terkait rukun mandi wajib, di mana rukun mandi wajib itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis yang mungkin ada di badannya, dan yang ketiga meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Termasuk juga terkait pertanyaan kemarin bahwa bagaimana status dari air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci, lantas kita gunakan kembali untuk mensucikan pakaian yang terkena najis. Apakah sama dia statusnya dengan membersihkan anggota tubuh atau yang sifatnya hadas, ataukah berbeda?
Maka kita coba mengulang sedikit Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya air yang pernah dipakai, air yang pernah digunakan untuk bersuci, kemudian kita ingin menggunakannya kembali, maka statusnya menjadi mustamal dengan beberapa syarat. Salah satu syarat yang paling penting adalah ketika air tersebut kurang dari 2 kula. Kalau airnya kurang dari 2 kula atau kurang lebih 216 liter dan ia pernah dipakai untuk bersuci, entah berwudu, entah mandi dan sejenisnya, maka statusnya mustamal. Kalau statusnya mustamal, maka ada beberapa pendapat terkait penggunaannya kembali dalam bersuci. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Lalu bagaimana kalau seandainya air mustamal tersebut kita kumpulkan, ini 1 gayung, mungkin 1 liter, ini 1 liter, 1 liter, kita kumpulkan semuanya sampailah 300 liter. Kita kumpulkan dalam satu tempat, dalam jerigen besar, air mustamal tadi, apakah dia tetap mustamal? Maka disinilah dia berubah menjadi tohir mutahhir, air yang suci dan mensucikan, tidak lagi statusnya sebagai mustamal. Kenapa? Karena volume airnya sudah lebih dari 2 kula atau 216 liter. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masya Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga berlaku untuk pakaian yang terkena najis. Pakaian yang terkena najis ini kita juga harus membersihkannya dengan air yang suci dan mensucikan. Sama halnya dengan kita berwudu, sama halnya dengan kita mandi. Maka semuanya harus terpenuhi, suci dan mensucikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Terus Masya Allah. Maka masuklah kita pada hari ini terkait sunnah mandi wajib. Sunnah mandi wajib. Ini kita berada di halaman 30 dari 294 halaman. Kita coba sampai mana nanti. Sunnah mandi wajib. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. At-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi 'alal jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'alal yusra. Sunnah-sunnah dalam mandi wajib itu ada 5. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu terlebih dahulu sebelum mandi, yang ketiga menggosokkan tangan ke seluruh tubuh, yang keempat berkesinambungan atau muwalah, dan yang kelima mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Ini sunnah-sunnah dalam mandi wajib menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama sunnahnya adalah membaca basmalah. Basmalah itu apa? Itu ada yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz. Ta'awuz itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau bisa juga a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tapi kalau basmalah itu lihat dia bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hal ini kita juga perlu mengetahui lokasi atau tempat di mana kita boleh dan di mana kita tidak diperbolehkan membaca kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Termasuk di sana ada lafaz Allah seperti bismillahirrahmanirrahim. Maka kita perlu melihat di mana kita mandi. Seperti yang disinggung kemarin, kalau kita mandinya bergabung antara tempat mandi dan toilet, maka tak boleh kita membaca basmalah di lisan atau secara jahar. Jahar kencang, dilafalkan langsung dengan lisan mulut kita. Sir di dalam hati, pelan, atau mungkin terbesit tapi hanya kita yang mendengar.
Sirrun. Sir ini bukan berarti tidak mengucapkan seperti sholat. Sholat itu kalau zuhur itu sir, kalau maghrib, isya, subuh jahar. Sir itu kita tetap membaca, tapi yang mendengarnya itu kira-kira cuma telinga kita, bukan telinga kawan. Nah, jadi bukan dalam hati. Tapi kalau seandainya kita mandi, itu cukup dalam hati, jangan jahar. Tapi kalau seandainya tempat kita mandi itu adalah tempat yang memang khusus di sana mandi, tidak bersatu dengan tempat buang hajat, BAB, BAK, BAU, itulah yang lagi rektorat ya. Maka kalau terpisah tempatnya dengan itu, maka diperbolehkan kita mengucapkan atau melafalkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jangan. Bacakan? Masya Allah. Oh, inspirasi. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua dalam mandi wajib kita itu adalah berwudu terlebih dahulu sebelum mandi. Wudunya ini yang bagaimana? Wudunya itu sama dengan kita mau berwudu sholat, tidak ada bedanya, sama saja. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, kalau memang air kita memungkinkan berlebih-lebih air kita, maka disunahkan kita berwudu terlebih dahulu sebelum mandi. Basmalah wudu. Itu dari tangan sampai kaki. Selesai kita berwudu, maka lanjut kita poin yang ketiga, menggosokkan tangan ke seluruh tubuh atau ad-dalku. Seperti halnya berwudu pada pertemuan sebelumnya, ada kita membahas tentang hukum dari menggosok-gosok sela-sela jari, ya. Itu bagaimana hukumnya, atau hanya cukup dialirkan. Itu bagaimana hukumnya. Inilah juga bersinggungan dengan sunnah mandi wajib. Jadi Bapak Ibu, kita itu mandi wajib kalau memungkinkan kita menggosok-gosok, menyela-nyela, apalagi tempat yang ada kemungkinan tidak sampai air di sana, seperti ketiak atau pusat atau bagian-bagian sela-sela jari, bagian-bagian yang punya lipatan. Itu sebisa mungkin kita gosok. Gosoknya tentu pakai telapak tangan. Makanya dalam hal ini juga ada yang membedakan bahwasanya kalau seandainya menyentuh dalam tanda kutip kemaluan itu pakai telapak tangan, wudunya batal. Tapi kalau tidak pakai telapak tangan, tidak batal. Kenapa? Karena hakikat menyentuh itu tentu pakai yang putih bawah sini. Jadi kalau kita makannya pakai kayak gini, terbalik dan kita itu lain lagi. Cuman kita makan kayak gini, menyentuhnya itu gitu. Tapi kalau pakai punggung atau siku ya, maka ini bukan dikatakan sebagai menyentuh. Makanya tidak membuat dia menjadi batal. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat datang Tuan Guru. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukumnya apa? Menggosok-gosokkan ini hukumnya sebatas sunnah, tak digosok pun tidak masalah. Asalkan kita yakin. Yakin memang betul-betul tersampaikan. Termasuk wudu tadi. Termasuk berwudu tadi. Termasuk wudu nyuci kakinya pakai sendal. Gimana hukumnya? Boleh. Kalau sendalnya itu memang betul-betul tak menutup anggota tubuh atau kulit. Karena sendal itu kan bermacam-macam juga. Ada sendal jepit. Sendal jepit ini tentu leluasa sekali air masuk sana. Tapi kalau sandal yang tertutup atasnya, depannya itu ragu kita kena air atau tidak, maka usahakan lepas ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka digosok-gosok itu semua. Kemudian yang keempat,
adalah berkesinambungan atau muwalah. Ini juga masuk dalam kategori sunnah dalam mandi wajib. Maksudnya bagaimana? Sama halnya dengan muwalah saat kita berwudu. Wudu itu kan ada urutannya. Tangan, muka, tangan, rambut, kaki. Nggak boleh kita berhenti di salah satu anggota tubuh. Kalau berhenti berarti kita tidak muwalah. Kita tidak sampai konsisten sesuai dengan tertib. Maka bagaimana batasan dari kesinambungan atau muwalah itu tadi? Maka di sini batasan umum kita sudah terhenti dari kesinambungan itu atau tidak adalah ketika kita misalkan mandi, rambut basah sudah selesai, berhenti kita, entah keluar kamar mandi, entah main HP, bawa HP dalam kamar mandi kan lama, lagi scroll live dan sebagainya. Berhenti dari mandi itu, tapi kita sudah mulai, rambut sudah basah. Hingga kapan? Hingga rambut ini sudah mulai mengering, belum juga habis baterai ini. Itu sudah dikategorikan sebagai tidak muwalah atau sudah berhenti dari kegiatan mandi itu, maka harus diulang kembali. Jadi nggak bisa dipending. Itu bahasanya kira-kira. Tapi kalau seandainya anggota tubuh tersebut masih utuh, masih lengket air dan lain sebagainya, kalaupun mungkin ada yang manggil dan lain sebagainya, kita jawab secara ringkas dan sebagainya, itu insya Allah tidak masalah. Cuma kalau bisa diam itu lebih bagus. Jangan berbicara di dalam kamar mandi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan sampai ada aktivitas lain saat kita mandi yang bisa memutus siklus dari mandi itu sendiri. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Masuk. Aku tinggal ngomong sama saya gimana cara tata mandi. Dari kepala, dari bahu. Mulai. Kamar mandi kita. Kalau kaki duluan. Bilang dulu. Adab nggak? Kepala dulu aku bahu dulu katanya. Atau kaki dulu. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita coba gambarkan setelah selesai poin yang kelima. Insya Allah. Satu lagi. Oke, bisa? Terkait mandi tadi Ustaz. Kan itu disunahkan gosong-gosong. Terus tapi ada adat yang harus dijaga ketika kita menyentuh kemaluan. Pada saat mandi apakah itu bebas untuk kita artinya membersihkan kemaluan kita dengan telapak tangan? Maksudnya kalau sebaiknya kan sih pakai gelas kan. Tapi kan ini kan jarang kita lakukan. Biasanya kan kita bebas di kamar mandi. Situasinya itu aman. Maksudnya ini Anda bagaimana? Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana adat-adatnya? Apakah boleh saat kita mandi kita menyentuh kemaluan atau yang sejenisnya? Boleh. Soal jangan ada yang nonton kawan samping. Nah, ya. Makanya kita mandi itu di ruangan tertutup. Ruangan tertutup boleh saja kita membersihkan organ tertentu tanpa pengecualian. Tapi kalau seandainya dia selesai mandi kita mulai menyentuh lagi, maka kita tidak boleh langsung sholat setelah mandi wajib tersebut. Kenapa? Karena itu sudah mulai membatalkan dalam mazhab Syafi'i tadi. Tapi kalau seandainya kita membersihkan itu dalam proses di awal apalagi hingga akhir ternyata kita sudah menyelesaikan dari atas sampai bawah tanpa ada menyentuh atau buang hajat atau buang angin dan lain sebagainya, maka di sini boleh kita langsung sholat. Karena apa? Karena mandi wajib itu sudah include membersihkan hadas kecil maupun hadas besar. Makanya sudah mandi itu sudah mewakili kita berwudu juga.
lebih komplit lagi dari wudhu. Nah, kira-kira kayak gitu. Boleh. Boleh, Tidak tapi berwudhu lagi. tanpa wudhu lagi. Dengan syarat kita yakin. Walaupun misalnya sunnah berwudhunya kita tidak lakukan, Tidak masalah. tidak masalah. Tidak masalah. Banyak tidak menyentuh. Sepanjang tidak sudah mandi, pipis lagi. Oke. Nah, itu tak bisa. Tidak masalah. Tidak menyentuh kemaluan. Insya Allah. Jadi langsung saja. Kecuali sudah keluar WC nanti, oh kentut, batal. Balik lagi wudhu. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak masalah kita mau membersihkan atau apapun itu. Tapi lebih utama lagi kalau kita sebelum mandi itu sudah yakin tak ada lagi keran itu yang menetes. Nah, ya. Kenapa? Karena sering kejadian kalau kita sedang, apalagi baru selesai misalkan, itu kan nggak langsung kering, masih ada sisa-sisa. Itulah yang harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita mandi, agar saat kita mandi tidak ada yang mengalir lagi. Cuma kalau seandainya setelah mandi ternyata masih ada rasa-rasa mengalir dan lain sebagainya, kita tidak wajib mengulang mandi. Ya, sudah selesai. Cuma tetap berwudu. Oke Pak? Ada lagi kira-kira? Ya. Masalah berwudu Iwan. Kalau kita misalnya sudah wajib, tapi kita sebelum itu belum berwudu, lupa misalnya. Gimana tuh? Baik, kalau lupa kita maka tidak masalah karena wajib atau berwudu ini hanya sunnah. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa, tidak masalah. Karena dia cuma niat, kemudian kemarin itu membersihkan atau menghilangkan najis dan meratakan air seluruh tubuh. Itu rukunnya, yang wajibnya. Artinya apa? Tidak wudu pun mandi tetap sah. Tapi kalau ada waktu, ada air lebih, disunahkan pakai wudu. Karena nak berhubungan dengan wudu dulu kan. Baik, Bapak Ibu, ya. Terkait dengan Pak Jun tadi, mandi wajib tadi kan, langsung paksa mandi sholat kan, kalau mungkin sudah niat. Seandainya kita tuh mandi wajib di kamar, ya kan, kamar mandi. Kamar mandi kan kondisinya apa sudah tidak kan, mungkin tidak tahu gitu kan, kita sudah mengalir wajib. Baik. Lalu bagaimana kalau seandainya kamar mandi itu ragu kita? Oh, di sini ada sisa-sisa air najis. Oh, sini khawatir ada bekas kotoran BAB dan sebagainya. Kalau kita ragu, maka ulangi berwudu. Cuma tidak usah mengulangi mandi wajib. Makanya dianjurkan berwudu atau mandi besar itu di kamar mandi yang memang tidak bersatu dengan tempat buang hajat dan lain sebagainya. Itu yang lebih utama. Cuman kita kan kadang prakteknya itu minimalis, apalagi ruangan sempit digabungkan. Makanya kalau bisa sebelum mandi itu pastikan siram betul, tidak ada yang tersisa lagi kotoran-kotoran. Kalau yakin kita tak masalah. Oke? Masuk? Dari pakaian tadi tidak ada dia setelah mandi itu pakai kain. Kalau telanjang Baik, Masya Allah. lebih mantap. Bagaimana kalau seandainya tidak memakai pakaian dalam mandi? Telasan, basahan. Tak pakai basahan. Apakah boleh mandi tanpa pakai basahan? Boleh di kamar mandi. Boleh di kamar mandi kita dan kamar mandi kawan. Nyambungnya sudah di mana? Jadi dengan pertanyaan Gus Hendri kemarin, Ustaz Alfa kemarin kan? Hadir. Oh, berarti tak fokus. Tidak masalah. Tapi sebagai adab tetap harus dipakai pakaian yang menutup aurat kubro, istilahnya itu. Itulah dia kemaluan. Sebisa mungkin kita tutup. Kenapa? Karena di kamar mandi tersebut, di toilet tempat buang hajat yang kotor-kotor itu, disitulah banyak jamaah-jamaah yang tak kasat mata. Situ rumahnya, kira-kira seperti itu. Makanya sebaiknya kita tetap menutup bagian-bagian yang penting. Oke? Ya. Dalam niat puasa, ternyata kesiangan mandinya. Tapi malam tadi habis. Baik. Kalau kita lagi puasa,
Ternyata belum sempat, sudah imsak ternyata. Ternyata sudah jam 5, jam setengah 6. Itu kan sudah lewat subuh. Apakah sah puasanya? Puasa tetap sah. Tetap sah. Tapi untuk sholat subuh tentu harus mandi. Itu tetap mandi. Tak masalah. Tak masalah. Lalu bagaimana kalau misalnya jam 10 pagi kita tidur mimpi lagi puasa? Apakah puasanya batal? Tidak batal. Tapi tetap harus mandi karena zuhur sebentar lagi. Nah itu. Karena itu amrun khariqun lil 'adah, suatu hal yang di luar kuasa kita, luar dari oke? Baik, ada lagi Bapak Ibu? Gus? Masya Allah. Baik. Poin yang terakhir adalah poin yang kelima, mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Ini juga merupakan sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengutamakan perbuatan tayammun. Tayammun, bukan tayamum. Ujungnya N, itu untuk tayamum. Tayamum M, ya pakai debu itu. Kalau tayammun ujungnya N, maka ini mendahulukan yang kanan. Diambil dari kata yumna, yaminun, artinya kanan. Kalau kiri, yusra, kiri kanan. Makanya kalau di Mesir itu yamin yastar, itu tanda kita yang mengatakan turun di bagian kanan. Maksudnya kalau bahasa kita naik angkot itu minggir Pak gitu. Kenapa di bagian kanan? Karena di sana setir itu bagian kiri. Kalau kita mobil di sini setir itu bagian kanan. Makanya jamaahnya turun bagian kanan. Kiri kalau kita. Nah, gitu. Pokoknya terbalik kita dengan di sana. Karena sana biasanya memakai Eropa, standar mobil-mobil Eropa. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelah kanan ini bagaimana caranya? Dan diutamakan dari yang paling atas hingga ke bawah. Maka yang memungkinkan kita basuh sebagian-bagian kanan itu yang bisa, maka diutamakan untuk yang kanan terlebih dahulu. Seperti apa? Punggung, bahu ini kanan kan, silakan ini ya. Tapi kepala dulu, kepalanya gimana bagian kanannya? Kayak gini dulu, kayak gini. Maka kalau yang tak memungkinkan kita belah dia, tak memungkinkan kita bagi kayak kaki dan tangan ini, maka langsung aja diguyur. Jadi seperti itu, dari atas, kemudian bawah, kiri, kanan, kemudian yang bawah juga. Itu tayamum, artinya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, karena itu adalah sifatnya sunnah. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Jadi kita contohkan praktiknya kalau yang ditambah sunnah-sunnah. Seperti pertanyaan Pak Sub tadi ya. Jadi pertama kita itu masuk kamar mandi tentu baca doa dulu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bisa baca itu. Kemudian mandi itu tentu buka dulu pakaian ya. Siapkan handuk dan sebagainya. Yang pertama kita lakukan cuci tangan dulu. Kemudian bersihkan area kemaluan hingga yakin kita hilang najis-najis. Baru kita mulai basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru kita melakukan wudhu seperti biasa. Setelah itu baru mulai kita mengguyur atas ke bawah, kanan dan kiri. Sabunnya kapan? Nanti. Sabunnya nanti. Jadi kalau mandi itu jangan sepaket dengan air sabun. Kenapa? Karena kalau pakai air sabun tadi, air yang tohir mutahhir, air yang suci lagi mensucikan itu akan berubah warnanya, akan berubah rasanya, akan berubah aromanya. Jadi tak bisa dipakai untuk bersuci. Makanya dipisahkan antara pakai sabun di awal atau pakai sabun di akhir. Tapi kita biasanya kan pertama pakai air bersih, kedua pakai sabun, dan terakhir dibilas. Itu bisa juga. Yang penting kita jangan niatnya pas waktu lagi pakai sabun. Baik,
Kemudian Bapak Ibu, kita menggosok-gosok seluruh tubuh yang memungkinkan kita gosok. Nah, biar air itu betul-betul merata, termasuk kepala di sela-sela. Kenapa? Karena kadang-kadang akar kepala ini atau kulitnya ini tak kena dengan air. Nah, termasuk wanita. Wanita kalau mau dikepang pun tak masalah, yang penting air itu kena seluruhnya. Makanya kalau bisa keramas sekalian gitu ya. Baik. Dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Anggaplah mandinya itu 5 menit, 5 menit. Jangan ditambah-tambah 10 menit mau makan dulu misalkan sambil mandi, kan bisa. Nah, itu ya. Dan yang terakhir, sudah selesai, bisa kita cuci kaki atau membilas dan sebagainya. Nah, insya Allah setelah itu, kalau seandainya tidak ada yang keluar lagi dari kubul dan dubur ataupun kita terinjak najis, maka insya Allah itu sudah bisa dipakai untuk sholat terdekat. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang tanyakan? Cukup? Masya Allah. Baik, insya Allah besok kita akan membahas mandi yang disunahkan. Ini agak panjang nih. Baik, jadilah besok sini. Baik Bapak Ibu, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, insya Allah hari Senin kata Pak Ketua mau rapat ya, rapat kurban. Baik. Jamnya nanti menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita terkait pembahasan matan Abu Syuja' fikih praktis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas tentang sunnah mandi wajib. Ada 5. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu terlebih dahulu sebelum mandi, yang ketiga menggosokkan tangan ke seluruh tubuh, yang keempat berkesinambungan atau muwalah, dan yang kelima mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Hari ini kita insya Allah akan membahas mandi yang disunnahkan. Faslun wal iltisalatul masnunatu 17 ghuslan, ghuslul jumu'ati wal idaini wal istisqa'i wal khusufi wal kusufi wal ghuslu min ghuslil mayyiti wal kafiri idza aslama wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa wal ghuslu indal ihrami walidukhuli makkata walil wuqufi bi arafata walil mabiti bi muzdalifata waliramyil jimaris salasi walittawafi walissa'i walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Mandi yang hukumnya sunnah ada 17. Yang pertama, mandi untuk sholat Jumat. Yang kedua, sholat Idul Fitri. Yang ketiga, Idul Adha. Yang keempat, sholat istisqa, minta hujan. Yang kelima, sholat khusuf, gerhana bulan. Yang kelima, sholat khusuf, gerhana bulan, dan sholat kusuf, gerhana matahari. Yang keenam, mandi setelah memandikan jenazah. Yang ketujuh, mandi bagi orang kafir saat masuk Islam atau mu'alaf. Yang kedelapan, orang gila yang sadar. Yang kesembilan, orang yang pingsan dan sadar. Yang kesepuluh, saat hendak berihram. Yang ke-11 saat hendak masuk kota Makkah. Yang ke-12 saat wukuf di Arafah. Yang ke-13 saat bermalam di Muzdalifah. Yang ke-14 saat akan melempar 3 jumrah. Yang ke-15 saat akan tawaf. Yang ke-16 saat akan sa'i. Dan yang ke-17 saat akan masuk ke kota Rasulullah SAW, yakni Madinah Al-Munawwarah. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Masya Allah. Baik. Kenapa mandi ini sunnah? Mandi ini disunahkan ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, karena Islam itu tentu menyukai keindahan. Sholat Jumat kita berkumpul dengan orang-orang ramai. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu akan berkumpul dengan orang-orang ramai. Kalau badan kita bau, tentu tak nyaman tetangga sebelah. Tak senang rasanya kawan samping kita menghirup udara. Makanya kita disunahkan mandi kalau mau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya jamaah, yang sifatnya ramai, yang sifatnya lebih dari 2 orang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga disunahkan mandi itu untuk memuliakan suatu tempat atau aktivitas ritual ibadah. Entah itu sa'i, entah itu melempar jumrah, entah itu kita memasuki Madinah Al-Munawwarah, entah itu memasuki Makkah Al-Mukarramah, dan lain sebagainya. Sehingga kita disunahkan untuk mandi walaupun kita tidak sedang berstatus hadas besar. Jadi bukan berarti ini mandi besar, tidak. Bukan pula dia mandi biasa, bukan. Posisinya di mana mandi yang sunnah ini? Dia berada di antara mandi kita biasa pagi dan sore itu, dan di bawah mandi wajib. Itu ya. Antara mandi wajib dan mandi yang mubah atau mandi yang biasa. Itulah dia mandi yang sifatnya sunnah, anjuran. Kapan waktunya? Itulah tadi ya. Kalau mau sholat Jumat, itu bisa dilaksanakan sejak terbit fajar hingga sebelum kita mau pergi ke masjid sholat Jumat. Diutamakan kapan? Diutamakan menjelang waktu zuhur atau waktu Jumat itu masuk. Jadi kalau bisa jangan terlalu jauh, gitu ya. Biar aroma fresh itu tetap bertahan di tubuh kita. Pun begitu juga Idul Fitri, Idul Adha, dan sejenisnya. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Masya Allah. Ini benar nggak kalau saya benar-benar cerita bahwasanya dahulu kala di tradisi Arab itu katanya nggak seperti tradisi kita di Indonesia yang pagi mandi, sore mandi 2 kali seperti itu. Jadi mereka itu mandinya hanya pada saat yang Ustaz sampaikan, pada saat sunnah dan mandi wajib tadi. Artinya kalau tidak ada mandi sunnah dan mandi wajib, mereka tidak mandi seperti itu. Karena ada yang menyebutkan faktor di sana sudah air dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang di sana sudah, kalau memang kita di sini sudah terbiasa mandi itu selalu pagi dan sore 2 kali sehari, kemudian memang berkepatan mau
mau sholat id atau mau sholat Jumat, apakah itu masih termasuk jatuh sunnah atau memang itu mandi biasa saja? Memang kita sudah rutin tiap pagi ya mandi. Kalau nggak mandi kan aneh bagi kita. Itu gimana? Baik, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, apakah memang di sana nggak begitu, maksudnya nggak begitu sering mandi dalam tanda kutip, kecuali kalau dalam kondisi tertentu, mungkin seperti itu. Ya, mungkin tidak seutuhnya betul dan tidak pula seutuhnya salah. Hal ini berkaitan dengan kondisi, masya Allah, ahlan wa sahlan. Oh iya, mepet dulu senjata. Baik, kondisi geografis iklim di sana, ya, di Jazirah Arab itu air agak sulit. Makanya ini juga berkaitan dengan status dari air mutanajis atau air yang mustakmal, ya. Kenapa ada yang membolehkan air mustakmal itu tetap dipakai untuk bersuci? Karena air agak jarang sana. Tapi kalau kita air berlimpah ruah, maka statusnya berubah menjadi atau diutamakan untuk jangan pakai air mustakmal. Kenapa? Karena kondisi geografis kita jauh lebih banyak sumber-sumber air, entah dari langit, entah dari tanah, ya. Kalau di sana hujan itu pada umumnya hanya 2 kali dalam setahun, di mana yang pertama itu menandakan peralihan dari musim dingin ke musim panas, atau sebaliknya dari musim panas ke musim dingin. Biasanya disertai dengan badai gurun, badai pasir. Itu ya. Jadi memang ada betulnya juga seperti itu. Dalam kondisi-kondisi yang tidak ada urgensi untuk mandi dalam tanda kutip, ya memang di sana kondisinya ya kayak gitu. Cuman tidak juga ya, karena kalau kami sendiri itu pakai air dari Sungai Nil. Nah, bukan berenang Sungai Nil. Jadi dia itu langsung ada kayak tetmon, ya. Penampungan air, cuman bukan tetmon, dia raksasa besar. Mungkin tetmonnya itu sebesar masjid ini, dan itu dibuat tinggi, mungkin 2 kali gedung FKIP inilah. Itu untuk supply distrik di sini, Jadi memang dari Sungai Nil itu di filter dan langsung distribusikan. Jadi ya, karena situ panas juga, jadi kita mandi juga gitu ya. Cuman memang ada kondisi di mana kita memang tak begitu kotor, khususnya saat musim dingin. Musim dingin itu keringat, ya apalah mau keringat musim dingin kan menggigil. Lain dengan kita panas, ya nggak terlalu panas, cuman dingin juga nggak terlalu dingin, jadi bebas mau mandi pun tak masalah. Bahkan ada yang membolehkan, maksudnya dengan tayamum, kalau memang kondisi tak memungkinkan kita menyentuh air yang terlalu dingin, mau dipanaskan entah gas habis dan sebagainya, kalau kita kena air itu jadi mungkin apa namanya itu, sensitif kulitnya itu ya, alergi mungkin, kayak gitu ya. Kalau mendatangkan mudarat terlalu dingin, boleh saja untuk bertayamum. Termasuk dalam hal ini, dalam hal mandi dan sejenisnya. Kalau seandainya memang melimpah ruah, silakan. Kalau tidak juga tak masalah. Yang kedua, ya. Ya, betul, ya. Bagaimana kalau seandainya kita mandinya itu sebelum Jumat misalkan, ya. Tapi itu mandi kita biasa aja gitu ya. Maka statusnya tidak menjadi mandi sunnah Jumat. Karena di sini harus tertanam niat. Harus ada niat. Dan teknis mandinya itu gimana? Apakah mandi seperti biasa? Tidak. Teknis mandinya itu sama seperti kita mandi besar. Cuman niatnya bukan niat mandi besar. Dan bukan pula mandi biasa. Mandi biasa kadang kan kepala tak basah, mandi ayam. Mandi bebek, ya. Semi-semi kayak mandi juga, cuman bukan kayak gitu. Tapi mandi sunnah ini dia sunnah, cuma tak sampai levelnya wajib. Dan cara mandinya juga sama persis kurang lebih dengan mandi besar, mengguyurkan air seluruh tubuh, tapi niat dalam hati memang sunnah untuk sholat Jumat, walaupun kita bukan dalam keadaan berhadas besar. Oke, Ustaz?
misal kan kita sulit ya kalau misal ke kampus kita harus pagi sudah mandi, mau mencapai niat sholat mandi Jumat itu kalau kita jam 11 balik lagi mandi kan itu agak memberatkan. Kalau kita start dari pagi itu kita sudah mandi kejauhan gitu, dengan jarak sholat Jumat tidak fresh lagi atau solusinya gimana? Baik, itu sudah benar ya. Semenjak matahari terbit di hari Jumat itu sudah bisa. Sebelum subuh Malam Jumat dinas malam. Oh, dinas malam baru lain lagi. Boleh lah, ini lah sepaket lah sekalian ya. Nah, sepaket aja barangkali. Cuman kan tujuannya itu kan biar fresh. Nah, jadi jaga-jaga lah habis sudah subuh itu jangan terlalu maksimal senam gitu. Badminton. Nah, tunggu dulu. Nah, yang penting ketika Jumat itu kita fresh, segar. Oke, San? Cuman jangan di hari Kamis kita niatkan untuk sholat Jumat. Itu lain lagi. Tak bisa. Oke, Pak Syariat dan lainnya. Lanjut. Baik. Ini juga termasuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini juga kita perlu ketahui. Apalagi kita sudah menjelang Idul Adha, ya. Di antara sunnah-sunnah selain mandi, Rasulullah SAW itu kalau Idul Fitri Rasulullah itu makan walaupun kurma kecil ya sebelum pergi sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena sebagai tanda bahwasanya hari itu sudah tidak ada Ramadan lagi, sudah masuk Syawal. Dan sebaliknya ya, kalau Idul Adha Rasulullah menahan makan, bukan berpuasa ya. Jadi tak ada niat khusus nawaitu shauma ghadin, tidak, karena dia cuma hanya beberapa jam ya. Jadi seperti itu, ditahan makan kalau Idul Adha sampai kapan? Sampai khotib selesai ya, semenjak dari sudah fajar itu. Dan perlu kita ketahui, kalau Idul Adha itu pelaksanaan umumnya lebih awal dibandingkan Idul Fitri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sengaja tidak makan, biar bisa makanan yang pertama dimakan hari itu adalah makanan sembelihannya. Makanya agak awal sholatnya, biar cepat memotong, cepat masak, bakar dan sebagainya. Sebaliknya, kalau seandainya Idul Fitri itu justru boleh agak siangan dikit. Sebenarnya kapan? Rentang waktu Idul Fitri, Idul Adha ini sholatnya pada umumnya sesaat setelah isyraq, setelah matahari terbit itu sudah bisa. Sampai kapan? Sampai menjelang zuhur. Jangan sampai pas matahari di atas ubun, itu sudah tak bisa lagi. Jangan dipaksakan udah zuhur Idul Fitri. Sudah lewat masanya. Jadi sebenarnya kita bisa saja sholat jam 9 dan 10, termasuk kami ketika di Kairo, Masya Allah ya. Jadi orang Mesir itu lebih awal dia sholat Idul Adha-nya. Idul Adha, Idul Fitri lebih awal. Agak-agak jam-jam, mungkin bahasa kitanya itu jam-jam 6, setengah 7. Makanya kita biasanya mahasiswa di Mesir itu mengadakan sesi kedua untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha di masjid yang memang rutin dipakai. Itu namanya masjidnya Masjid As-Salam, saya ingatkan. Jadi bukan kesiangan, karena memang sengaja biar ada dapat nuansa Indonesianya. Karena apa? Karena khotbahnya kayak bahasa Indonesia, orang zaman Indonesia, jadi rasa pulang kampung. Kayak gitu. Kita biasanya melaksanakannya jam 9, jam 10-an. Jadi setelah orang masih selesai, gabung nggak masalah. Cuman sekali setahun ibaratkan momennya, kalau bisa berkumpul. Dan biasanya KBRI Kairo itu mengadakan open house langsung di hari H itu. Jadi kita pergi ke kedutaan di pinggir Sungai Nil itu makan bersama. Disitulah kadang kita biasanya kayak reunian, karena terlalu luas kalau mau kumpul.
Nah, di situ momen kita ketemu antara satu dan lainnya. Baik. Kemudian perlu ketahui juga ada kebiasaan kita, yakni takbir. Nah, ini takbirannya juga perlu diketahui Bapak Ibu, bahwasanya kalau takbiran Idul Fitri itu singkat, hanya setelah sholat Isya, ya, setelah sholat Maghrib, ya. Sampai kapan? Sampai besok ketika naik mimbar khotib, udah selesai takbiran. Sudah naik mimbar khotib, selesai khutbah, zuhurnya nanti azan takbiran lagi enggak? Tidak. Cukup sampai di sana. Tapi lain halnya dengan Idul Adha. Bahkan disunahkan dari tanggal 1 Zulhijjah, ya, 10 itu juga kuat, tapi ada yang mengatakan dari awal bulan Zulhijjah pun sudah disunahkan, cuman kita sudah banyak yang tidak mengaplikasikannya. Makanya ngeri-ngeri kalau kita takbiran di 1 Zulhijjah, kira kawan di aliran lain. Tapi memang sebenarnya sunnahnya bisa di awal 1 Zulhijjah. Nah, dia itu ada 2. Ada namanya takbir mutlak, itulah takbir mursal, dan yang kedua takbir muqayyad. Takbir mursal ini itulah dia yang bisa dilaksanakan sejak 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Cuman kita umumnya dari 10 sampai 13. Nah, itu namanya takbir mursal yang bisa kita sampaikan, kita takbirankan, entah lagi di jalan, entah lagi di ruangan, entah lagi di motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang satu lagi namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini adalah yang dia harus ada sholat fardu di sana. Sholat fardu kan ada 5. Setelah sholat fardu takbiran. Nah, itulah dia takbir muqayyad. Sejak kapan? Sejak 10 Zulhijjah itu ya biasanya kita ya malam takbiran sampai 13 Zulhijjah di waktu asar. Jadi kalau tahun ini kita 13 Zulhijjah itu estimasinya di tanggal 30 Mei, hari Sabtu. Berarti hari Sabtu tanggal 30 Mei asar itu adalah takbiran terakhir kita untuk Idul Adha. Kapan membacanya? Sudah sholat langsung. Sebelum kita zikir, subhanallah, subhanallah, kalau mau zikir, kalau mau doa. Jadi artinya fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka imam kalau bisa dipandu orang-orang jamaah lainnya itu untuk takbiran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita takbiran. Nah, cukup ya 3 kali kecil, 1 kali panjang. Panjang udah cukup mewakili. Kalaupun mau lanjutlah sendiri. Nah, itu ya. Baik. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau di beberapa negara ada yang mengamalkan takbir dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Ada di Saudi. Cuman itu hanya simbolis saja, tidak rutin. Karena mereka itu mengazankan itu untuk membangkitkan sunnah yang sudah mulai terdegradasi, sudah mulai dilupakan. Berarti jamaah haji itu udah takbiran? Tergantung dia. Bisa kalau dia mau. Cuman takbirnya itu takbir mursal tadi, bukan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu dilakukan khusus di tanggal 10 sampai 13 saja. Takbir mursal yang mutlak tadi, yang takbiran entah lagi di jalan, di pasar, nah itu bisa dari tanggal 1 sampai 13. Nah, itu. Selanjutnya ini Iya. di lapangan di kampung itu banyak terbalik. Justru yang dipercepat sholatnya itu adalah Idul Fitri, dan yang dilambatkan sholat adalah Idul Adha. Nah, ya ini banyak kejadian di kita malah. Nah, ya. Gimana itu? Tidak masalah. Nah, ini tergantung. Idul Fitri jam 7 di sini. Ah. Tapi bisa jam 8-an kalau di kampung. Oh iya. Tapi kalau seyogianya sebaliknya,
Karena logikanya Rasulullah SAW itu memang sengaja menahan makan pagi, sarapan pagi, biar bisa memakan daging itu. Artinya apa? Dalam waktu yang tak begitu lama harapannya. Jadi dipersingkat, dipercepat. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dirubah. Cuma kalau udah lama biasanya agak susah merubahnya. Kita biasanya, termasuk kami juga kadang jadwal itu jam 7 biasanya. Ya. Terkait masalah takbir tadi, di beberapa referensi pernah ada pihak yang mengatakan bahwa takbir yang sebenarnya itu, kalau yang kita tahu kan takbir yang pendek itu tadi ditambah dengan yang panjang satu gitu ya. Tapi ada sebagian versinya yang panjang itu katanya bukan seperti gitu. Yang kita dengar yang orang Alhamdulillah ya munisi Alhamdulillah dan seterusnya itu katanya itu tidak kuat. Ya, pada intinya takbir itu bagaimana kita membesarkan bulan. Takbiran intinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun yang skema yang panjang, penelitian itu. Yang itu lebih fleksibel. Selagi dia tak meleset, maksudnya masih tetap konsisten dalam makna kebaikan, it's okay. Cuma kalau memang ada yang lebih sahih, silakan. Termasuk, ya. Ini juga ya. Kalau kita pada umumnya 2. Tapi pernah ada yang 1. 2 itu diselingi dengan duduk. Yang 1 itu untuk sholat khusuf atau kusuf gerhana. Itu memang ada pendapat khususnya dari Muhammadiyah. Masya Allah. Itu biasanya cuma 1, ya. Tapi kalau NU 2, duduk dulu. Cuman kalau khusus tak pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, innalhamdulillah, tidak pakai takbiran. Sholat gerhana. Kan gerhana itu disunahkan ada khutbah juga. Jadi seperti itu. Itulah berbeda ketika khutbah di Idul Adha atau Idul Fitri dengan sholat Jumat. Jadi ada yang berpendapat bahwa khutbah di Idul Fitri atau Idul Adha itu satu kali, nggak pakai 2 kali. Ada pendapat seperti itu. Itu untuk perbedaan antara khutbah di sholat Jumat sama sholat Id. Ya. Baik, mungkin bisa juga seperti itu, ya. Kalau di Mesir 2 duduk. Tapi tergantung mazhab pakai juga. Karena pada dasarnya dia juga sudah ada pembedanya dari muqaddimahnya. Takbiran dulu. Termasuk takbiran yang 9 kali di awal, 7 kali di khutbah kedua. Kalau sholat 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Cuman kadang-kadang mungkin ada orang yang ragu juga, masa khutbah Jumat nih, makanya berbeda dikit. Rukun-rukunnya sama dengan khutbah Jumat. Sama, kurang lebih seperti itu juga. Bicara juga Sama juga. Cuman kalau yang ini sifatnya tidak mengikat kayak Jumatan. Itu ya. Artinya apa? Sudah sholat Id mau pergi pun tak masalah. Tak ikut khutbah. Cuma kan sayang kalau cuma 1 kali setahun mau masak lontong dulu. Jadi tidak sekuat seperti tendensi kita khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan betul-betul ketat. Bahkan kita memainkan batu atau sejenisnya yang membuat kita tidak fokus dengan khotib, itu sudah memulai cool atau kayak sia-sia gitu. Saking disiplin dan ketatnya untuk yang Jumat. Kalau yang Idul Fitri Idul Adha ini sunnah sifatnya, maksudnya mau diikuti bagus. Kalau ada kepentingan lain silahkan tinggal juga tidak masalah. Jadi seperti itu. Tapi lain kondisi kalau seandainya khutbah Jumat itu bersamaan dengan Idul Adha atau Idul Fitri di hari yang sama. Ini ada yang membolehkan kita bisa memilih salah satu, mau ikut
Idul Fitri paginya, Jumatan nggak ikut lagi nggak masalah, atau ikut dua-duanya nggak masalah, atau ikut Jumatnya saja tak masalah. Kenapa demikian? Karena zaman dulu orang-orang itu masjidnya tempat sholatnya itu jauh dari rumah mereka. Orang-orang Badui, orang-orang Badui dari desa-desa atau ya itulah. Jadi ada masyaqqah, ada kesulitan kalau dia pagi-paginya pergi sholat Id, balik lagi ke rumahnya, siangnya datang lagi ke situ untuk sholat Jumat. Makanya diperbolehkan pilih salah satu. Nah, cuma kalau kita sebelah ini lah masjid kan, ikutlah dulunya, tak masalah. Oke kan? Baik. Ya. Masalah apa tuh satu Zulhijjah kan? Satu Zulhijjah itu apakah itu takbiran itu sudah sholat? Atau ini? Tidak terikat. Mau sudah sholat tak masalah. Cuman yang bagusnya itu jangan sudah sholat. Ya maksudnya yang bebas lagi di jalan, yang biasa kita lakukan gitu. Kalau kita sudah sholat itu biasanya pas waktu tanggal 10. Nanti dikira kawan kita duluan lebaran. Nah itu ya, menghindari kerancuan saja. Kalau mau langsung nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan kalau syariat ini aliran baru nih kawan. Nah paling pakai toa. Ini bentiring punya, Masya Allah ya, punya imam baru. Jadi seperti itu, oke? Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya kita cukupkan sampai di sini dulu untuk materi kita minggu ini. Insya Allah minggu depan kita akan mencoba membahas tentang mengusap khuf, sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.